Tuh Pak, dari contoh yang Bapak berikan, jadi saya akan ngejelasin dari contoh yang tadi Bapak berikan ya Pak. Coba contoh lain. Jadi kayak bahan baku nih Pak, yang research itu jadi bahan bakunya. Nah, untuk capabilities itu nanti bahan baku itu dijadiin apa biar nanti bisa kayak ada nilai tambahnya lain gitu Pak. Jadi eh, si bahan baku itu harus berpotensi dan produktif, jangan didiamkan. Yang Hmm. tadi saya tangkap kayak gitu Pak. Jadi capabilities-nya apa dari bahan baku itu? Ini potensi dari bahan baku itunya Pak, kayak apanya ya? Ntar Pak, masih berpikir. Dari bahan baku itu jadi bisa dibuat apa gitu Pak, biar jadi bisa dikatakan capabilities. Kalau yang saya tangkap itu Pak tadi. Oke, jadi dari bahan baku, misalnya singkong bisa dijadi 1 kilo singkong bisa menghasilkan berapa buah pieces comro. That's capabilities. Paham? Iya Pak, kayak gitu tadi yang saya tangkapnya. Hmm. Oke, Rahma Khairunisa. Iya, Pak. Fishbone itu apa? Apa, Pak? Fishbone itu apa? Eh, Fishbone itu salah satu cara untuk mencari root cause, Pak. Hmm. Gimana tuh tekniknya? Tekniknya Bagaimana? Silakan. tekniknya itu menganalisis dari tiap bagiannya, Pak. Apa tuh bagian maksudnya gimana? Misalnya dari problemnya itu ada metodenya new step, miss step, dan manajemen ada material, ada main sama measurement sama machine yang ditangkap tadi itu, Pak. Coba yang saya contohkan tadi gimana? Silakan Nisa, Iya, iya sebentar, Pak. gimana? Eh, Oke, kamu saya remove dulu ya. Fitri Aulia. Iya, Pak. Oke. Apa yang dimaksud strategi purpose itu? Strategi purpose sebentar, Pak. Strategi purpose yang tadi poin ke-1 bukan ya, Pak? Yang menemukan isu bisnis terkait aspek kemasalahan dari STP dan 7P. Yang fenomenanya bisa dilihat dari positifnya maupun negatif, misal dari segi produk, yang itu bukan Pak ya? Apa itu strategi purpose? Itu di poin apa?
Di poin yang pertama, Mm-mm. yang misalnya dia punya produk, tujuannya untuk memuaskan konsumen dengan value proposition yang dipunyai, terus dibandingkan dengan current condition, terus ternyata value-nya misalnya tidak bisa diterima dengan baik oleh perusahaan, sehingga terjadi adanya komplain atau keluhan dari pelanggan. Jadi dari poin satu ini intinya kayak misalnya udah perusahaan itu udah menganggap baik, tapi ternyata banyak komplainnya dari konsumen. Oke, jadi strategi purpose-nya Eh, jadi strategi purpose-nya bisa eh, apa keterkaitan strategi purpose dengan fishbone analysis tadi? kaitannya dengan fishbone analysis. Jadi si fishbone analysis itu untuk menemukan akar masalahnya. Misal tadi kan ada keluhan komplainnya. Nah, keluhan komplainnya itu dicari akar permasalahannya. Oke, jadi strategi Eh, purpose itu adalah dari fishbone itu dari untuk mencari akar permasalahannya, kayak rancangan strateginya. Itu bukan apa ya? jadi bagaimana menyelesaikan. Akar permasalahannya. Oke, Ferdiansah. Ferdiansah ada? Ferdiansah? Tidak ada. Baik, dirimu. Iva Silvani. Iya, Pak. Oke, apa yang dimaksud dengan capabilities? Hmm. Silahkan Iva. Iva, Iya, Pak. apa itu, Nak? Suatu potensi dari sumber dayanya, Pak. Jadi kemampuannya. Contohnya gimana nih? Tadi yang saya coba. Bentar, Pak. Jangan nunggu jawaban dari orang. Coba yang kamu pahami dulu. Oke, kalau apa ya. Jadi jangan jadi Jadi silent listener gitu. Oke, Iva, saya remove dulu. Ya, silakan yang mau ditanyakan, silakan. Jadi kalau tidak bertanya berarti itu dianggap paham gitu. Silakan, ini mau dilanjut atau bagaimana? Lanjut aja, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Baik, poin ketiga, setelah kita menemukan capabilities dari perusahaan itu, kita harus menemukan yang namanya SCA, Sustainable Competitive Advantage. Jadi,
keunggulan bersaing dari sebuah perusahaan yang sifatnya berkelanjutan. Gitu. Apa itu keunggulan bersaing? Tadi sudah diinventarisir. Sebuah perusahaan itu punya berbagai macam capabilities atau resources. Misalnya, setelah Anda menganalisis, punya 10 potensi atau 10 capabilities. Nah, apa itu SEA? Dari ke-10 itu, resources atau capabilities mana yang dianggap lebih baik dengan kompetitor. Sehingga sumber daya itulah yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa dijadikan sebagai acuan di dalam menggunakan sumber dayanya. Misalnya begini, Anda seorang mahasiswa, punya capabilities-nya. Anda pinter hitung-hitungan statistik, misalnya. Anda punya jiwa sosial yang tinggi, Anda juga misalnya punya kemampuan berorganisasi. 3 capabilities. Nah, dari 3 capabilities yang dimiliki oleh Anda sebagai mahasiswa, sebetulnya mana yang dinilai unggul oleh Anda sehingga bisa dijadikan keunggulan diri Anda itu di sebelah mana, aspek mana begitu. Nah, syaratnya dari ketiga itu, mana yang Anda miliki lebih baik dibanding dengan teman-teman Anda. Dan itu bisa dijadikan sebagai keunggulan bersaing untuk berkompetisi atau di dalam mencapai cita-cita Anda. Bisa dipahami maknanya? Bisa, Pak. Dari konsep sustainable competitive advantage ini. Nah, untuk mengukur, menilai sejauh mana resources atau capabilities itu bersifat SEA atau tidak, itu kita menggunakan analisis VRIO, VRIO Framework. VRIO ini adalah singkatan. Gitu. V untuk valuable, bernilai. R itu rare, jarang. I itu inimitate, sulit ditiru. Dan O itu organize. Bisa diimplementasikan dengan dukungan sumber daya lain yang ada di perusahaan. Contohnya, misalnya, sebuah perusahaan memiliki 10 resources atau capabilities misalnya. Nah, salah satunya misalnya hotel. Hotel itu punya berbagai macam sumber daya ya. Baik itu dari buildingnya, bangunannya, dari atmosfer hotelnya itu sendiri, dan dari misalnya jenis masakannya, kokinya, chefnya yang punya kompetensi tinggi. Saya contohkan 3. Yang pertama tadi apa? Resources-nya contohnya apa? Bangunan, gedung, Bangunan atau gedungnya. Yang kedua, Chefnya. atmosfer. Yang ketiga, chefnya. Gitu. Nah, ini misalnya 3 resources yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, resources itu punya capability kan, misalnya. Dari gedung, capability-nya bagaimana? Dia punya berapa ruangan, berapa kamar. Dari atmosfernya, gitu ya, seberapa nyaman di kalangan pelanggan. Atmosfer yang dimiliki oleh hotel tersebut. Yang ketiga, kokinya. Bisa menghasilkan masakan jenis apa? Misalnya. Ternyata keunggulannya itu masakan Eropa misalnya. Nah, sekarang kita akan menilai satu persatu dari resources atau capabilities ini dengan VRIO framework. Contohnya,